Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Bima Prasetya, mahasiswa dari Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai dasar-dasar perbankan. Adapun 3 pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu: pertama, mengenai sejarah evolusi perbankan; kedua, peran perbankan dalam kegiatan ekonomi; ketiga, dampak teknologi pada evolusi perbankan. Perkembangan perbankan dari zaman kuno hingga modern adalah perjalanan panjang yang mencerminkan sebuah evolusi budaya, ekonomi, dan teknologi. Dalam transformasinya, dari fungsi sederhana yaitu sebagai tempat penyimpanan barang berharga hingga menjadi sebuah sistem yang kompleks dengan berbagai layanan keuangan. Nah, kemudian pada zaman kuno dan akar-akar perbankan dapat dilihat dan ditelusuri dari sebuah artefak kuno yang menjelaskan bagaimana respon masyarakat akan tempat aman untuk menyimpan kekayaan mereka. Di berbagai peradaban kuno seperti Babilonia, Yunani, dan Romawi, ada sebuah institusi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana dan barang berharga di mana semua akan dicatat dan sang pemilik akan mendapatkan sebuah surat sebagai bukti kepemilikan mereka. Lalu, perkembangan dalam perdagangan dan pertukaran, yaitu pada masa di mana proses transaksi masih menggunakan sistem barter atau tukar barang, yang kemudian pada abad pertengahan, bankir-bankir Italia seperti Medici mulai peran penting mereka dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan menangani sistem pembayaran. Nah, pada masa ini, bankir-bankir inilah yang menjadi pionir dalam pengembangan sebuah sistem perbankan. Selanjutnya, pada abad ke-17 hingga abad ke-19, bank-bank besar mulai muncul, menyediakan layanan seperti penyimpanan dana, pemberian pinjaman, dan transaksi komersial. Dan saat itu, bank-bank sentral juga sudah mulai berkembang. Pada abad ke-18 pula, telah terjadi sebuah revolusi industri dan teknologi di mana sistem pencatatan sudah mulai modern. Dan akhirnya, ketika era digital, semua negara telah menggunakan uang kertas sehingga memudahkan dalam pengenalan dan pengembangan mesin ATM serta berkembangnya aplikasi mobile banking. Nah, materi selanjutnya mengenai peran perbankan dalam memfasilitasi perdagangan dan kegiatan ekonomi. Pertama, sebagai penyedia layanan transaksi, di mana memfasilitasi dalam hal transfer dana, cek, kartu kredit, hingga layanan perbankan online. Kedua, sebagai perantara transaksi internasional dan letter of credit, karena perdagangan internasional memerlukan mekanisme yang aman dalam hal pembayaran dan pengiriman barang. Maka di sini letter of credit sangat dibutuhkan sebagai jaminan bahwa bisnis tersebut akan berjalan dengan lancar. Ketiga, berperan dalam pembiayaan perdagangan, di mana perbankan akan dapat memberikan sebuah jaminan kepada eksportir dan importir dalam hal memfasilitasi transaksi tersebut. Nah, yang keempat, perbankan juga menyediakan jasa valuta asing guna memperlancar transaksi internasional. Nah, kemudian yang kelima, sebagai pengelola risiko dan keuangan. Sebagai contoh, perbankan dapat memberikan sebuah instrumen derivatif untuk melindungi dari perubahan harga. Dan yang keenam adalah perbankan dapat memberikan sebuah akses modal yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis. Ketujuh, perbankan juga berperan dalam pembiayaan proyek-proyek ekonomi seperti perkembangan infrastruktur. Dan yang kedelapan, mendorong akses keuangan inklusif. Perbankan sangat berkontribusi dalam hal ini pada akses keuangan inklusif, di mana bisa menyediakan
layanan hingga berbagai lapisan masyarakat. Dan yang kesembilan, memfasilitasi aliran modal, di mana bank dapat memfasilitasi aliran modal pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana investasi yang mencakup pasar modal, obligasi, dan investasi lainnya. Dan materi ketiga mengenai dampak teknologi pada evolusi perbankan. Dalam hal ini, ada 3 hal paling dirasakan untuk saat ini, adalah adanya mesin ATM, layanan perbankan elektronik, dan aplikasi perbankan online, yang dimana dengan adanya cakupan internet yang luas, maka aplikasi dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Padma Santi. Om Santi 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 Om.